lisan. Apa itu faslun fi hifdzil lisan? Pasal yang menerangkan tentang menjaga lisan. Dalam hal ini Syekh Abdul Wahab Asy'ari merupakan muallif atau orang yang menyusun kitab ini sengaja memilih riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berurutan. Bab tentang taubat, tentang tulisan. Nah sekarang kita akan tentang tulisan. Apa yang dituliskan di situ? Allah alaihi salatu wassalam telah bersabda, Nabi alaihi salatu wassalam, apa sabdanya? La tu'ayyir ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi 'adlun wala kafaratun lil ghibati hatta yastahillahu aw yastaghfir lahu. Nabi Muhammad berpesan untuk kita semuanya, janganlah kamu menghina seorang pun, jangan menghina siapapun. Kenapa demikian? Karena setiap daging memiliki tulang. Jangan menghina siapapun bima fihi. Bima fihi maksudnya apa yang ada di dalam dirinya. Dalam hal ini kalau saya boleh memahami, bima fihi ini dalam kaitannya dengan keterciptaan manusia. Ada yang fisiknya sempurna, ada yang biasa-biasa saja, ada yang punya kekurangan. Maka dari kekurangan kadang-kadang kita ini mempunyai kebiasaan mengomentari. Nah, komentar kita ini tidak tahu apakah komentar yang positif atau negatif, ini bisa menyinggung perasaan orang lain. Maka tidak perlu mengomentari hal-hal yang bersifat ciptaan Allah. Wala kafaratun. Nah, di sini lil ghibati kita diingatkan tidak ada penebus lil ghibati untuk orang yang ghibah, untuk orang yang gosip, untuk orang yang ngomongi dari belakang, hatta yastahillahu aw yastaghfirulahu. Tidak ada yang bisa menebus dosanya. Kita istighfar berapa kali pun, ini tidak bisa menebus dosa orang yang menghibah, kecuali orang tersebut memaafkan kita atau menghalalkan menghalalkan apa yang kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berarti ini perkara serius. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ketika Allah sudah mengampuni, ada satu jalan orang itu bisa masuk surga atau tidak. Di antaranya adalah hak adami. Hak adami ini menjadi penentu apakah kita layak masuk surga atau tidak. Hak adami, kalau kita sering memahami bahwa kita punya utang piutang, kalau belum lunas, belum tuntas, belum dibayar, itu tidak bisa masuk surga. Maka kita harus menuntaskan apakah itu ahli warisnya. Bapak-bapak misalnya masih punya tanggungan, ahli warisnya kita kasih potensi, kita kasih titipan, kita kasih amanah supaya apa yang pernah kita pinjam dari orang itu bisa terbayarkan. Kenapa demikian? Karena terganjal passwordnya pintu itu ada dengan hak adami. Kalau kita bisa memasuki pintu surga, maka kita bisa masuk. Tetapi dalam hal ini ada orang yang menahannya.
Siapa itu? Orang yang pernah kita pinjami uangnya, kita pernah makan makanannya tanpa izin, kita zalimi dirinya. Itu salah satu. Tetapi dalam hal ini orang yang kita rendahkan kehormatannya juga, dalam konteks ini mungkin riba, itu sama. Orang yang kita rendahkan, maka hati-hati. Dengan lisan ini kita harus berhati-hati. Orang yang kita rendahkan derajat martabatnya itu mempunyai hak untuk menahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk daripada itu juga orang yang kehormatannya kita rendahkan, kita zalimi kehormatannya, itu juga mempunyai hak untuk menahan kita masuk dari surga, masuk ke surganya Allah. Contoh yang kehormatannya kita rendahkan, kita remehkan. Ini zaman sekarang lagi mungkin menjadi fenomena mungkin. Apa itu? Seorang laki-laki yang sudah beristri menghubungi seorang perempuan yang sudah bersuami. Di situ terlibat obrolan-obrolan yang tidak jelas, tanpa sepengetahuan suaminya, tanpa sepengetahuan istri. Ini suami orang si perempuan tadi itu nggak ridho. Kok istri saya diajak begitu sama orang lain, sama si pula, saya nggak ridho. Ketika dia tidak ridho, dia mempunyai hak untuk menahan si pelakunya dari masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah zalim. Ini termasuk babnya bab kehormatan. Ini yang jarang diulang. Kita sering memahami hak adami itu seputar makan, utang, tapi ternyata tidak. Kehormatan keluarga juga termasuk hak adami yang harus dijunjung. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam hal ini hak adami perlu kita perhatikan bersama-sama. Jangan sampai kita terhalang gara-gara hak adami tidak bisa masuk surga. Kemudian ya alima khalaqallahu fil insani afdala minal lisan yudkhilul jannah wa yudkhilun nar fasjunhu fa innahu kalbun abdu. Wahai Ali, tidaklah Allah menciptakan di dalam diri manusia ini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang begitu mulia melebihi lisan. Kenapa dikatakan mulia, istimewa, mempunyai kelas yang tinggi? Karena lisan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai peran penting, berperan sangat penting sekali. Yudkhilul jannah, dia bisa memasukkan orang yang mempunyai lisan. Wa yudkhilun nar, dan juga bisa memasukkan orang itu ke dalam neraka. Ya Allah. Maka dari lidah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, memang ringan, tetapi lidah ini hisabnya berat. Karena meskipun ringan, meskipun tidak seberapa dibanding anggota tubuh yang lainnya, tetapi peranannya luar biasa. Ada orang yang bekerja memakai tenaga tangannya alias otot tangannya, tentu berbeda dengan orang yang bekerja menjadi juru bicara, apalagi juru bicaranya pejabat. Kemudian dengan lisan juga, entahlah, kita dibimbing terus oleh Pak Ustawi dan kawan-kawan setiap minggu untuk betul-betul menginsafi diri, istighfar. Berapa banyak hati yang terluka gara-gara lisan kita? Berapa banyak orang yang terhina gara-gara ucapan itu? Ya Allah. Kemudian fasjunuhu, maka kita harus bisa mengendalikannya. Kemudian fasjunhu, maka penjarakanlah
maka ikatlah. Dalam hal ini yang mengikatnya, yang mengendalikannya adalah akal kita, ilmu kita, ilmu akal kita yang mengendalikan lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini mengendalikan yang lainnya. Maka sebelum berkata fikirkanlah, sebelum berkomentar fikirkanlah. Tetapi zaman sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, lidahnya ini kita jarang ngomong sekarang ini. Yang sering jempol. Maka kalau dulu ada slogan mulutmu harimaumu, sekarang berubah ini. Jempolmu harimau. Dan saya pikir betul kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mana orang-orang muslim yang lainnya nyaman di hadapannya, nyaman bersama dirinya, selamat dari tangan, dari lisan dan tangannya. Maksudnya bagaimana kok berjejer gitu? Kalau dulu mungkin tidak terlalu tepat ya, karena orang terlalu banyak ngomong. Ya, efeknya itu banyak dari ucapan. Tapi sekarang ternyata bisa seimbang. Shadaqa Rasulullah, maha benar Allah, benar Rasulullah apa yang dikatakan, bahwa hari ini apa yang kita ucapkan melalui lisan kita dengan kita ucapkan melalui tangan kita ini seimbang. Maka kita perlu betul-betul mengilmui, kita betul-betul tahu caranya berucap, berkata baik melalui lisan maupun tulisan. Terus, ya Ali la tal'an musliman wala dabbatan fatarji'al la'natu 'alaika. Wahai Ali, janganlah melaknat seorang muslim. Kita tidak boleh la'natullahi alaih, la'natullahi alaih tidak boleh. La'anallahu alaih tidak boleh. Wala dabbatan, juga enggak boleh melaknat hewan. Sapi itu kita laknat tidak boleh. Fatarji'al la'natu alaih, yang namanya laknat itu akan kembali. Kalau kita resapi bahwa kalau kita melaknat seorang muslim bahayu. Kenapa? Karena sejelek-jeleknya orang muslim, sejahat-jahatnya orang muslim, itu di dalam hatinya terdapat kalimat la ilaha illallah. Maka ketika kita dizalimi, kita disakiti, mungkin ada komentar yang tidak enak dari mulut kita. Jangan sampai terucap kata-kata laknatullahi alaih, tetapi kita ganti ucapan laknat atau sumpah serapah itu dengan doa Rabbuna yahdi. Mudah-mudahan Allah memberinya hidayah. Ini penting. Ketika orang itu laknatullahi alaih, dia itu akan menutup potensi berbuat baik. Sementara ketika mendoakan Rabbuna yahdi, semoga Allah memberimu hidayah, di situ ada optimisme, ada harapan bahwa dia itu bisa berubah. Jadi mulai daripada kajian pada pagi hari ini, jangan melaknat, jangan mendoakan yang jelek, doakanlah yang baik. Faslun fil haya'i, fasal yang menerangkan tentang malu. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, ad-dinu kulluhu fil haya' wa huwa an tahfadhar ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Dikatakan dalam hal ini Rasulullah berpesan, wahai Ali, agama ini berporos pada haya. Apa itu haya? Malu. Kalau kita bisa menjaga malu itu, memanajemen malu itu dengan baik, maka insya Allah agama kita baik. Tetapi kalau kita tidak memanajemen, bahkan justru apa malu-malu macam itu, majulah,
maka hancur juga agama yang ada dalam diri kita. Apa saja malu itu fokusnya di mana? Antahfadhar ra'sa wa ma hawa. Kita menjaga yang ada di dalam kepala ini dan sekitarnya. Coba kita lihat yang ada di dalam kepala ini apa saja. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada otak. Kita jaga pandangan kita jaga mulut dan penciuman ataupun pendengaran kita. Kita menjaga itu, insya Allah kalau kita mempunyai satu ukuran bahwa apa yang kita lihat ini juga dilihat oleh Allah. Coba misalkan begini, ini sesama manusia saja ya. Kita punya atasan, kemudian kita melihat tayangan atau melihat orang lewat, kebetulan membuka aurat. Kira-kira kalau ada atasan kita siap nengok enggak? Ada perempuan buka aurat itu lewat depan gitu. Macam ini ya. Maka cobalah semacam itu ketika kita tidak ada seorang pun di samping kita, tetapi kita harus merasa berihsan bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Ustaz Das'ad Latif, perempuan ini kayak yang buka aurat ini gimana ya? Ditengok, duso, tidak ditengok, barangnya loh. Jadi harus seimbang dalam hal ini. Edukasi beragama itu orang laki-laki jaga mata, perempuan jaga aurat. Allah karim. Sebab capek kami ini katanya menjaga mata sementara kamu tidak menjaga aurat. Kama qala Das'ad Latif. Ya, jadi apa yang kita lihat itu juga diawasi oleh Allah. Kalau kita dengan atasan kita saja nggak berani melirik-melirik, nggak berani macam-macam melihat dan lain sebagainya ketika ada atasan kita, maka kalau kita merasa betul-betul diawasi oleh Allah, mestinya kita juga malu. Kita menjaga rasa malu itu ya, mulai daripada antahfadhar ra'sa, menjaga kepala kita, wa ma hawa, dan yang ada di sekitarnya, wal batna wa ma wa'a. Ini wal batna yang kedua ini. Wal batna wa ma wa'a. Perut dan sekitar perut. Perut itu berarti konsentrasinya dengan makanan dan sekitar perut. Ada jalan depan, ada jalan belakang. Berarti inilah yang menjadi penyebab orang itu agamanya terjaga dan atau agamanya justru rusak berantakan karena dia tidak menjaga apa yang di dalam kepala dan sekitarnya, dan juga mulut, perut dan sekitarnya. Faslun fil wara'i. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, la dina liman la khasyata lahu, wa la aqla liman la ismata lahu, wa la imana liman la wara'a lahu, wa la ibadata liman la ilma lahu, wa la muru'ata liman sadaqata lahu, wa la amana liman la sirra lahu, wa la taubata liman taufiqa lahu, wa la sakha'a liman haya'a lahu. Dikatakan tidaklah beragama orang yang tidak memiliki takut kepada Allah. Ini kajiannya kajian bahasa ini. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali mengatakan, la yu'minu ahadukum atau laisa minna. Itu para ahli usul fikih berpendapat bahwa inilahnya lalil kamaliyah. La-nya yang untuk menunjukkan kesempurnaan, bahwa contoh la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari.
tidaklah beriman atau tidaklah sempurna iman seorang mukmin sehingga aku, kata Nabi, ia jadikan orang yang paling ia cintai melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, melebihi manusia seluruh alam ini. Nah, la-nya di sini la lil kamaliyah. La dina liman la khasyata lahu, sama. Orang itu tidak bisa beragama secara sempurna kalau dia tidak memiliki rasa khasyah. Khasyah itu rasa takut. Maka dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya hanya orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Maka dari situ khasyah di sini penting. Wala aqla liman la ismata lahu, tidak ada akal yang sempurna bagi orang yang tidak bisa menjaga dirinya. Maksudnya apa? Tidak mempunyai prediksi, hitung-hitungan untung rugi. Contoh begini, kalau misalkan dia itu melakukan satu hal yang memang menguntungkan di dunia tetapi dia dapat merugikan akhiratnya, kok dia ambil, berarti dia termasuk orang yang salah dalam berakal, salah dalam berlogika. Kenapa demikian? Karena dia menukar kepentingan keuntungan yang sesaat yang bersifat duniawi dan mengorbankan kepentingan atau keuntungan yang abadi yang bersifat ukhrawi. Maka dikatakan wala aqla liman la ismata lahu, dia tidak berhati-hati, halal haram hantam. Nah, maka di sini orang itu dipertanyakan akalnya, kecerdasannya ini dipertanyakan. Wala imana liman la wara'alahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai sifat berhati-hati, sifat wira'i. Maksudnya bagaimana? Orang yang mempunyai iman itu jelasnya dia itu akan berhati-hati dengan apa yang dimakannya, apa yang diminumnya, apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya. Selagi dia itu mempunyai sifat wira'i yang cukup, maka insya Allah dia mempunyai iman yang cukup ataupun iman yang sempurna. Tetapi kalau dia tidak wira'i, makan basing makan, minum basing minum, berbuat apapun tanpa dipikirkan, ini seolah-olah dia itu tidak mempunyai keimanan. Iman terhadap apa? Iman terhadap Allah, iman terhadap hari akhir, adanya pembalasan, seolah-olah tidak ada lagi urusan dengan hari pembalasan. Ini termasuk orang-orang yang enggak punya iman. Wala ibadata la ilma lahu, ini penting ini. Wala ibadata liman la ilma lahu, tidak ada ibadah katanya bagi orang yang tidak mempunyai ilmunya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen melakukan suatu ibadah, wabil khusus ibadah mahdoh, itu harus ada tuntunannya, harus ada tunjuk ajar dari gurunya, harus ada teks yang menyatakan bahwasanya ini termasuk ibadah mahdoh yang diperbolehkan ataupun yang disunnahkan. Kalau tidak ada itu, sudah tidak perlu kita mengikutinya. Kemudian wala muru'ata liman la shadaqata lahu, dan tidak ada kehormatan muru'ah, martabat liman la shadaqata lahu, bagi orang yang tidak mempunyai kejujuran. Bahasa sekarang integritas. Tidak ada harga diri, tidak ada martabat bagi orang yang tidak punya kejujuran. Maka kalau orang pengen punya muru'ah, dia harus menjaga sedekah ataupun kejujuran. Wala amana liman la sirra lahu, tidak ada keamanan bagi orang yang tidak mempunyai rahasia. Wala taubata liman la taufiq lahu, tidak ada taubat bagi orang yang tidak
diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini taufik ini apa sih kira-kira? Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah, misalnya gitu. Apa sih sebenarnya taufik itu? Apa taufik kawan kita dulu atau bukan? Taufik itu biasanya diambil dari kata-kata doa waffaqallahu lak. Semoga Allah memberikan taufik. Nah, taufik itu sendiri apa? Taufik itu adalah kesesuaian harapan kita, kesesuaian doa kita dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita perjuangkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita upayakan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taufik. Jadi kalau kita pengen hadir di majelis duha nasional, kemudian kita bisa hadir di sini, itu bukan hanya hidayah, tetapi juga taufik. Kalau hidayah kita ngerti kan, informasi, kita senang. Tetapi ada saja yang menghalangi kita untuk hadir. Tetapi karena adanya taufik, kita dibantu, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok tiba-tiba ada orang yang bawa motor, saya ikut. Nah, itu diantaranya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala sakha aliman la haya'alahu, tidak ada kedermawanan bagi orang yang tidak memiliki rasa malu. Ya Ali man lam yakun wari'an 'anil ma'asi fa batnul ardi khairun lahu min dhahriha li'annahu la imana fi qalbihi. Wahai Ali, orang yang di dalam dirinya, di dalam kesehariannya tidak bisa menjaga dari kemaksiatan, tidak bisa menjaga diri dari kemaksiatan, tidak bisa menjaga istrinya dari kemaksiatan, tidak bisa menjaga anaknya dari berbuat kemaksiatan, fabatnul ardi khairun lahu min dhahriha, maka sesungguhnya perut bumi ataupun kuburan khairun lahu min dhahriha, lebih baik daripada dia berada di atas bumi. Kenapa demikian? Coba. Karena dia melakukan sebuah keburukan, menambah dosa. Kalau orang di dalam kubur kan tidak ada nambah tuh. Kalau di atas kubur dia masih punya tanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sementara dia tidak berperan apa-apa. Keluarganya berbuat maksiat ditalai, istrinya berbuat maksiat ditalai, anaknya berbuat maksiat ditalai, tidak bisa dikoreksi sama sekali, dan dia pun tidak berupaya sama sekali, maka dinyatakan bahwasanya fabatnul ardi khairun min dhahriha, yang namanya perut bumi ataupun makam ataupun kuburan lebih baik baginya daripada dia hidup di atas bumi, karena dia hidup di atas bumi tidak mempunyai nilai. Ya Ali aslul wara'i tarkul haram wa ma harramallahu wa ra'sul karami fi tarkil ma'asi. Wahai Ali, ketahuilah bahwasanya inti daripada wira'i, berhati-hati dalam menjaga diri, itu satu, tarkul haram, meninggalkan sesuatu yang haram. Ini berat ini Pak. Tarkul haram, tarkul maksiat itu berat. Haram yang dimaksud bukan hanya haram yang dimakan dan minum, tetapi haram yang dimaksud adalah haram apa yang dilihat, haram apa yang didengar. Ini berat. Maka kalau guru-guru kami bilang, zaman sekarang tirakat itu tidak usah macam-macam. Tirakatnya orang zaman sekarang tidak melakukan maksiat saja itu sudah termasuk tirakat. Kalau orang zaman dulu kan tirakatnya ada puasa, mutih dan lain sebagainya. Nah, tirakatnya orang zaman sekarang tidak melakukan maksiat saja itu termasuk tirakat. Termasuk wira'i, ya. Wa ma harramallahu wa ra'sul karmi fi tarkil ma'asi. Inti daripada kemuliaan seorang manusia, baik di hadapan manusia lain maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah meninggalkan maksiat. Contoh begini.
kita terhadap manusia lain pengen menjaga kemuliaan ataupun kehormatan kita, maka dengan segala upaya kita menjaga image kita. Dengan semacam itu akhirnya kita dihormati, kita mendapatkan kemuliaan. Tetapi itu di mata manusia. Ketika di hadapan Allah bagaimana? Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang di hadapan manusia kita jahilnya minta ampun, di hadapan Allah malah keluar aslinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Ali, innar rajula la yablughu bil khalqil hasanil darajatas shaim al-qaim al-mughazi fi sabilillah. Wahai Ali, ketahuilah bahwasanya seorang laki-laki, sesungguhnya seorang laki-laki ini bisa mencapai derajat akhlak yang baik, darajatas shaim al-qaim al-mughazi fi sabilillah. Dengan dia berakhlak yang baik, dia bisa mencapai apa yang namanya derajatnya orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berakhlak baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sekalipun sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya perang ya. Perang atas nama agama, Muslim memerangi kafir, tidak ada semacam itu. Tetapi kita masih mempunyai potensi mencapai derajat orang yang berpuasa, orang yang berjuang, berperang di jalan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga akhlak itu. Karena pada hakikatnya musuh terbesar itu bukan yang ada di depan mata, tetapi yang ada di dalam diri kita. Jihad terbesar itu bukan jihad memerangi orang lain, tetapi jihad terbesar adalah memerangi diri sendiri. Kemudian, ya Ali, kun basyasan fa inna Allah yuhibbul basyasina wa yubghidul abus al-karihal wajih. Wahai Ali, jadilah orang yang murah senyum. Basyas itu apa? Murah senyum. Murah senyum, fa innallaha yuhibbul basyasin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang murah senyum. Wa yubghidul abus al-karih. Allah itu membenci orang yang bermuka masam, al-karih, yang nyebelin ya. Bahasa zaman sekarangnya mungkin nyebelin. Al-abid al-karih al-wajih, orang yang wajahnya itu nyebelin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di antara kita itu berakhlak terhadap tetangga, terhadap sesama kita adalah kita selalu sedekah. Sedekahnya sedekah senyum. Jadi ketika ketemu sama saudara, sama siapapun, kita bermurah senyum atau berwajah yang mesem, itu kata orang Jawa, itu sudah termasuk kebaikan yang luar biasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita tata niatnya. Kadang berbuat semacam itu tetapi niatnya yang belum ditata. Maksudnya bagaimana? Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa mendapatkan tidur, bisa ibadah atau bisa tidak ibadah, tergantung daripada niat. Kalau misalkan kita itu niatnya adalah tidur ini supaya besok badannya sehat, ibadahnya enak, kerjanya enak, berarti tidurnya orang ini sudah diilmui. Tidak sekedar tidur begitu saja, ada ilmunya, ada endingnya. Ya Allah, seandainya Engkau hidupkan aku lagi besok, aku akan bekerja begini. Itu ada ilmunya. Sementara kalau orang yang tidak ada ilmunya, sudah capek langsung tidur saja, tidak ada niatan lagi, maka tidak ada nilai pahala di dalamnya. Demikian kalau misalkan kita mau melakukan hal-hal yang bersifat sunnah, misalkan siwak saja lah biar nggak jadi polemik. Siwak ini bisa sunnah, bisa nggak sunnah. Kapan dia bersifat sunnah? Ketika ada niat bahwasanya kita mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita bersiwak tetapi tidak ada niat sedikit pun mengikuti Rasulullah, maka tidak ada sunnahnya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian
Kalau kita senyum ketemu sama orang lain senyum, itu kalau kita tidak menata niat, itu juga tidak bernilai ibadah atau bernilai pahala. Coba kalau kita tata niat. Ini ngaji MDN kemarin katanya kalau senyum itu termasuk yang dicintai oleh Rasulullah. Kun basyasan fa innallaha yuhibbul basyasin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bermuka senyum atau tersenyum. Maka karena kemarin ngaji hadis tentang tersenyum, saya laksanakan ini sebagai buah daripada ilmu yang menjadi amal. Kan karena ada ilmu yang tidak menjadi amal, hanya ilmu saja nggak menjadi amal. Nah, tetapi karena kita ini insya Allah ilmunya menjadi amal, maka kita sebelum tersenyum atau kita mengiktikadi bahwasanya kita tersenyum karena Allah mencintai orang-orang yang tersenyum. Kita tidak cemberut karena Allah tidak menyukai orang-orang yang cemberut. Ya Ali ra'sul ibadati as-sumtu illa min dzikrillah. Wahai Ali, ketahuilah bahwasanya inti daripada ibadah adalah as-sumtu. As-sumtu ini berarti enggak ngomong-ngomong sama orang lain, diam. Ataupun pokoknya diam cep gitu ya. As-sumtu diam. Illa min dzikrillah, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal ini perlu saya syarahi bahwa ada ucapan yang perlu, ada ucapan yang tidak perlu. Tidak semuanya diam itu baik. Kalau misalkan orang seperti saya banyak diamnya, wah bahaya Bang Bos. Nggak jadi ngajar ini. Maka ucapan saya, keterangan saya ini lebih baik daripada saya diam. Artinya ini kontekstual. Kita lihat kondisi, situasi dan kondisinya. Kalau situasi kondisinya saya ini mengharuskan supaya diam, maka diam lebih baik dan mengisinya dengan zikir. Tetapi kalau misalkan konteksnya saya mengajar, tidak mungkin saya diam. Bapak-bapak diam juga kakek. Illa min zikrillah. Nah, kita ambil simpulnya. Illa min zikrillah, kecuali daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian zikir itu mengingat Allah, itu menyebut nama Allah itu adalah kebaikan. Apa sih? Subhanallah, ada Allahnya. Alhamdulillah, ada Allahnya. Wala ilaha illallah, ada Allahnya. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya ada asmanya Allah, ada kita menyebut nama Allah. Ya ali kathratun naum tumitul qalba wa tudhibul bahaa wa kathratuz dzunub tumitul qalba wa turithun nadama. Wahai Ali, ketahuilah bahwasanya orang yang banyak tidur itu hatinya mati. Tahu hatinya mati, Pak? Hati mati itu nengok orang mati tidak tersentuh hatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada tetanggonya mati, ada tergetar tak? Bentar lagi giliran aku nih, Masya Allah, ibadah masih kurang, macam itu tak? Kalau misalkan tidak merasa macam itu, berarti ada sesuatu dalam hati gitu. Tetanggo meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sudah, sakit apa tuh? Ya sebenarnya itu kan kita sedang dinasehati ya. Itu malaikatnya dekat-dekat siko. Mungkin tidak lama lagi giliran gitu. Perlu kita perbanyak dan lain sebagainya. Nah, yang menyebabkan hati mati itu diantaranya tidurnya terlalu banyak. Kathratun naum. Ketika ada nasihat, tidak paham, tidak mengerti, ataupun mengerti tapi nggak bisa mengamalkannya, itu salah satu daripada hati mati. Ketika ada orang berzikir kemudian melakukan renungan-renungan ataupun Maulid Barzanji, bapak-bapak pernah tidak kalau pas lagi Maulid Barzanji itu lagi mahalul qiyam, itu terasa ya Allah merinding, kita merasa gemetar. Itu salah satu daripada
hati kita sedang hidup. Tapi kalau biasa-biasa baik, lagi mahalul qiyam biasa-biasa baik, itu tandanya hatinya sedang maka kalau sudah semacam itu, tidurnya dikurangi, jangan banyak nunggu takdir. Wa kathratud dzunub tumitul qalba. Yang bisa menyebabkan hati mati itu bukan hanya tidur yang kebanyakan, tetapi dosa yang banyak juga bisa menyebabkan hati kita mati. Wa turitun nadama, termasuk bisa mewariskan atau melahirkan penyesalan-penyesalan. Ya aliman an'amallahu alaihi fasyakar wa batalahu fasabar wa asa'a fastaghfar dakhala al-jannah min ayyi babin sya'a. Wahai Ali, ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang kemudian orang itu bersyukur, ketika Allah memberikan cobaan musibah kepada orang itu kemudian orang itu bersabar, fastaghfara dakhala al-jannah wa asa'a fastaghfar, kemudian dia ketika ada orang itu dijahati oleh orang lain kemudian dia itu memaafkan, dakhalal jannah, maka Allah akan membukakan semua surga dari pintu manapun dia bisa memasukinya. Saya ulangi, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita kemudian kita bersyukur, ketika Allah memberikan cobaan kepada kita kemudian kita bersabar, ketika Allah memberikan cobaan yaitu orang menjahati kita tetapi kita memaafkannya. 3 ya. Kasih nikmat syukur, kasih cobaan sabar, dijahati orang memaafkan, maka Allah akan memberikan kesempatan untuk orang yang bisa melakukan 3 hal ini memasuki surganya dari pintu manapun yang dia kehendaki. Berat Pak. berat. Iya. Kita kadang-kadang sudah dikasih nikmat ya, tetapi kurang bersyukur. Maka saya beberapa kali berpesan atau menyampaikan ini, kalau sholat duha Pak, ini saya penata niat kita ya, tidak apa-apa ya Pak ya. Sholat duha itu inti niatan kita adalah bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan nak minta mobil, jangan nak minta kebun. Mintanya atau sebagai ucapan ekspresi ungkapan bahwasanya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Jangan kita merutuk minta kebun, minta mobil. Kenapa demikian? Karena kalau kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada hari ini, berarti kita termasuk hamba yang layak untuk diberi tambahan nikmat oleh Allah. Kalau kita belum ditambahi berarti syukurnya belum lulus. Jadi siapa yang sudah bisa bersyukur atas nikmat Allah pasti akan ditambah. Tapi kalau belum bisa bersyukur, maka nikmat Allah tidak ditambah. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang rezekinya seret segitu saja, coba pertanyakan ke dalam diri kita, rasa-rasanya saya belum bisa bersyukur nian. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wa 'alaika bil khuzni fa innallaha yuhibbu kulla hazin. Wahai Ali, janganlah terlampau dalam berbahagia. Maksudnya berbahagia yang berlebihan ini ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian kemudian dalam hal ini Allah menyarankan kita untuk adalah kita ini sedih-sedihnya gitu ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersedih. Dalam hal ini mungkin kita dengan amalan kita, dengan mungkin masa lalu kita, dengan kondisi yang kita alami, kita bersedih, tapi bersedihnya bukan bersedih yang kosong, tetapi bersedih dan kita meminta
ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada satu lagi. Ya Ali, ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya ibna Adam, ana yaumun jadid wa ala amalika syahid fanzur madza taf'al. Setiap hari itu, kata di sini dikatakan, wahai Ali, tidaklah hadir suatu hari. Hari baru ini hari apa? Hari Minggu tanggal 8 9 lupa. Tanggal 9 bulan Oktober ini dia berkata kepada kita, kalau kita paham ya bena Adam ana yaumun jadid, saya adalah hari yang baru, wa ala amalika syahid, terhadap amal-amalanmu, terhadap perbuatan-perbuatanmu syahid, saya menjadi saksi. Fanzur, maka lihatlah apa yang kamu perhatikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata saksi kita di hadapan Allah ketika Allah mendakwa kita itu bukan hanya kaki, tangan, dan organ tubuh yang ada di dalam diri kita. Kan biasanya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kan biasanya semacam itu. Tangan dan kaki kita menjadi saksi yang bisa mengatakan kebenaran di akhirat nanti. Dalam hal ini, hari yang kita lewati juga saksi. Dia bisa memberikan kesaksian di hadapan Allah pada tanggal 9 bulan Oktober tahun 2022 kita sama-sama hadir di Majelis Duha Nasional, memberikan kesaksian. Itu kalau baik. Kalau jelek bisa juga ngasih kesaksian. Dan semuanya makhluk Allah, dan hari itu kan makhluk Allah. Ini tanah yang kita injak ini menjadi saksi, Pak. Maka ketika sholat itu kita disunnahkan antara sholat yang wajib dengan sholat yang sunnah berpindah tempat. Apa tujuannya? Supaya tanah yang kita pakai sujud ini menjadi saksi bahwa kita pernah menggunakan tanah Allah, bumi Allah sebagai tempat bersujud, dan dia akan memberikan pembelaan, kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah saya, ini adalah tanah yang pernah dipakai sujud untuk sujud oleh si fulan. Demikian juga ketika tanah itu dipakai untuk bermaksiat, dia akan menuntut. Maka termasuk daripada balas budi atau balas dendamnya bumi terhadap orang yang bermaksiat itu ketika dikubur. Kalau dia itu banyaklah kebaikannya di atas bumi, maka bumi akan memuliakannya. Tak dimakan Pak jenazahnya, Pak. Jangankan jenazahnya, kain kafannya tidak berani makan bumi itu. Sementara kalau misalkan dia di atas bumi bertingkah banyak pola, banyak maksiat dan lain sebagainya, maka akan terjadi balas dendam. Kalau terhadap orang yang baik balas budi, kalau terhadap orang yang jahat balas dendam. Jadi apa yang ada di sekitar kita adalah saksi Allah, adalah CCTV Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan lain, kita mesti berhati-hati. Sifat wirai itu sedikit demi sedikit harus kita latih. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan barangkali ada yang mau mendiskusikan, ada yang mau menambahkan.